Di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 72 HST, dimana pada saat usia 72 HST ini tanamannya sudah melakukan pengisian kisaran 50-60%. Kenapa bisa cepat melakukan pengisian? Tentunya kita melakukan treatment supaya tanaman kita ini cepat tua gitu loh ya, dan cepat panen. Karena apa? Kalau cepat panen tentunya juga cepat menghasilkan. Dan tanaman kita ini di luas 1750 meter persegi dan juga sudah laku di harga 7 juta. Karena apa? Untuk kisaran lahan di sini itu per 1700 meter persegi kisaran harganya 6 sampai 7,5 juta lur ya. Dimana kita harga segitu itu sudah harga lumayan. Dan tentunya fantastis lur ya, dimana perawatan kita lur semua juga sudah tahu. Untuk trik dan treatmentnya gimana supaya bisa cepat panen, monggo langsung aja disimak dalam videonya dulu. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, untuk pagi kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya supaya padi kita itu cepat perkembangannya, sehat, dan tentunya adalah cepat panen walaupun padi jenis seperti ini lur ya, IP32. Karena dari dibanding lur ya, dibanding sebelah-sebelahnya ini umurnya pendek tapi sudah tua. Tentunya itu ada triknya dan treatmentnya lur ya, tidak asal-asalan. Gimana trik dan caranya? Untuk trik dan caranya tentunya kita mainnya di nutrisi dan pestisida. Kita kalau bertani ya mainnya cuma itu lur, di nutrisi dan pestisidanya. Kalau kita penerapannya itu pas, hasil yang kita dapat itu tidak membohongi lur atau sesuai hasilnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat lur ya. Ini untuk kemarin kita juga sudah mereview tentang harga jualnya lur ya, dan kita sudah fix di harga 7 lur. Jadi ini kita reviewkan gimana cara supaya tanaman padi kita itu cepat tua. Kan bisa dilihat lur ya, dibandingkan sebelahnya itu toh, ini selisihnya itu hampir 3 minggu ini. Terus kalau yang sama yang situ yang sudah dipanen itu selisihnya hampir 1 bulan. Itu dihitung dari masa tanam. Kalau dihitung sama persemaiannya malah selisihnya 1 bulan lebih lur, sama yang sudah dikombin ya, atau yang sudah diambil. Nah, untuk bisa mempercepat pertumbuhannya itu gimana? Ya dulur, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya. Monggo disimak dulu. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur menyimak pembahasan kali ini itu dari awal sampai akhir. Supaya apa? Ya supaya nanti tidak salah persepsi dan bisa mencerna informasi yang kita berikan itu secara menyeluruh. Dan tidak lupa aku minta tolong lur ya, like dan komen. Supaya apa? Supaya lebih jelasnya tentunya. Untuk pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang gimana caranya supaya tanaman padi kita, walaupun ini jenis varietas biasa yang biasanya panennya kisaran 90 sampai 95 HST ya, tapi kebanyakan di petani itu panennya di kisaran angka 95 sampai 100 lebih HST. Dan banyak petani yang bertanya, loh kok tanamanku sudah berumur contoh 60 kok masih belum keluar atau brol semua. Ya ini tanamanku sendiri itu sudah brol. Itu sebenarnya ya normal lur kalau kita tahu trik dan tipnya ya. Nah, itu gini. Padahal tanaman IP32 kita ini kan usia normalnya itu kisaran 90 HST itu panen, tapi karena kita melakukan trik dan treatment itu bisa panen di usia sekitar 80-an HST ya. Nah, untuk itu treatment apa yang diberikan supaya tanaman kita itu bisa cepat panen? Nah, itu gini lur ya. Untuk treatmentnya tentunya kita main di nutrisi dan pestisida, dimana nutrisi ini
adalah nutrisi tabur ataupun spray itu sangat berkaitan lur, tidak asal-asalan pemberiannya ya. Karena apa, kalau kita asal atau berlebih ya nanti juga berakibat pada usia ataupun berakibat pada kesehatan tanaman itu sendiri. Nah, kita bahasnya dari yang nutrisi lur ya, dari pupuk taburnya dulu. Untuk pupuk tabur di sini ini pasti sedulur juga sudah tahu yang menyimaknya dari awal kita tanam ya, itu kita cuma membutuhkan nutrisi itu kisaran 30 kilo. Dimana 30 kilonya ini pun itu kita cuma membutuhkan urea kisaran 15 sampai 16 kilonya ya, itu amat sangat sedikit di luas lahan 1750 meter persegi. Nah, untuk itu apakah nutrisinya itu tidak kurang? Ya itu bisa dilihat lo sendiri loh ya tanaman kita dari awal sampai akhir nih, sampai sudah laku ya. Itu gimana perkembangan tanamannya itu sudah tahu. Kalau sedulur masih ada yang menyangka ya lihat aja video sebelum-sebelumnya lur ya. Ya. Untuk pupuk segitu sebenarnya kalau untuk memaksimalkan itu sebenarnya itu masih kurang lur ya, karena temanya kita tanam ini itu untuk mengirit biaya yang kita keluarkan. Jadi kita pengeluaran pupuk ataupun yang lain sebagainya itu kita minimalisir atau kita minimaliskan lur, agar hasilnya itu lebih maksimal, dimana harga pupuknya kan semakin mahal dan melambung. Kalau kita tidak bisa berinovasi atau berkreasi ya petaninya tetap monoton, ya hasilnya ya itu aja lur ya, nggak ada apa itu income tambahan gitu. Contohnya kalau kita biasanya pupuknya setengah kintal jadi 30 kilo atau 20 kilo, kan kita bisa men-save 30 sampai 35 kilo pupuk yang kita berikan. Itu kan bisa kalau diuangkan kan bisa menjadi income tambahan kita loh ya. Nggak harus income tambahannya itu dari pemberian dalam bentuk uang, itu ya tidak lur. Nah, itu dari pupuk taburnya. Nah, kita masuk dalam pupuk spray. Kalau kita pemberian pupuk taburnya itu sedikit, itu kita mainnya di pupuk spray yang diteraturkan lur. Kenapa harus teratur? Itu gini, itu juga ada tujuan dan manfaatnya. Kenapa kita mainnya di pupuk spray yang teratur? Itu agar kebutuhan nutrisinya itu tidak kekurangan lur ya, atau kekurangan gizi itu ya, berakibat nanti bisa gizi buruk lur ya. Dan pertumbuhannya nanti kan terganggu. Dan untuk penyerapan nutrisi itu paling cepat dan paling bagus itu ya di spray lur. Karena apa? Karena dia penyerapannya kan lewat stomata langsung dan diproses atau dimasak secara langsung. Kalau pupuk tabur kan lewatnya penyerapannya kan lewat akar. Akar kan masih ada prosesnya lur ya, akar ke batang, terus nanti masih diangkat lagi ke jaringan-jaringan baru sampai ke stomata. Itu kan masih ada beberapa tahapan. Tapi kalau kita pupuk spray, dia langsung masuk dalam stomata dan bisa diserap dan bisa langsung dijadikan masakan atau terjadi proses fotosintesisnya ya. Itu untuk pupuk spraynya. Untuk pupuk spray di sini kita pasti menggunakan pupuk majemuk. Karena apa? Karena pupuk majemuk ini adalah kandungannya itu amat sangat tinggi dan ditujukan juga itu gitu lur ya, nggak global kandungannya. Contohnya ya ada NPK dan unsur-unsur mikro pendukung lainnya. Jadi nanti itu harganya itu pasti lebih mahal daripada harga pupuk majemuk. Nah, tapi kalau pupuk majemuk kan kita tambahin dengan pupuk mikro. Karena apa? Ya karena untuk melengkapi unsur mikro yang dibutuhkan. Tapi kalau hitung-hitungan soal harga itu lebih murah pupuk majemuk walaupun ditambah kita beli dengan pupuk mikro daripada kita membeli pupuk sempurna lur ya. Nah, kita tidak usah sebut mereknya ya. Nah, untuk itu kita mainnya tadi di pupuk tabur dan pupuk spray. Dan pestisidanya. Nah, untuk pestisida ini kita itu juga berperan penting pada saat proses kesehatan tanaman ataupun proses pertumbuhan tanaman. Karena apa? Karena pada saat proses pertumbuhan, kalau di awal kan pasti ada gulma lur ya. Ya, gulma kita kendalikan tentunya menggunakan herbisida. Herbisidanya ini kan herbisida selektif, tidak asal herbisida lur ya, bisa mati tanamannya. Ya, untuk herbisida
vegetatif kita kemarin menggunakan benfuron gitu ya, cuma menghabiskan 2 kemasan yang 12 graman gitu toh. Jadi kita menghabiskan sekitar 24 sampai ya 25 gram gitu aja lur, 25 gram di luas 1500 meter persegi. Terus kalau kita penyempraian herbisida biasanya kan ada yang kanggek ya pertumbuhannya atau terganggu. Itu sebenarnya kita juga harus tahu lur ya, dosisnya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jangan asal kita memberikan banyak atau berlebih ya, nanti berakibat buruk pada tanaman kita atau tanaman kita kanggek, dan tentunya usia tanamannya akan panjang ya, nggak bisa cepat-cepat panen. Itu satu herbisida pertama ya. Terus ada juga fungisida. Nah, untuk fungisida di sini kita menggunakan yang kontak untuk masa vegetatif, dan masa generatif kita menggunakan yang sistemik. Untuk kegunaannya tentunya amat sangat signifikan ya lur ya fungisida ini, karena untuk memproteksi atau mencegah ataupun untuk mengobati tanaman yang terserang dari virus jamur. Untuk bakteri kita tidak menggunakan ya, karena ya sekiranya serangan kecil ya kita mengendalikan cuma menggunakan fungisida. Untuk fungisida kontaknya kita menggunakan bahan aktif Propinep, dan untuk sistemiknya kita menggunakan bahan aktif Defluconazole, karena ya menurutku yang bagus untuk tanaman padi ya itu lur ya. Sebenarnya ada merek-merek atau bahan aktif yang lain, tapi kita yang familiar saja yang aku gunakan lur. Kalau yang tidak familiar nanti ya susah nyarinya atau susah mengikutinya sedulur semua ya. Nah, itu untuk fungisida. Terus insek ya, insek pun ini juga amat sangat berperan penting, karena untuk menjaga supaya daunnya itu tidak termakan dari serangan ulat ataupun batangnya tidak kemakan ulat sama. Kalau sampai terserang ya nanti pertumbuhannya pun itu juga akan terganggu lur ya, karena kalau menyerang daunnya dimakan atau digulung itu kan proses fotosintesisnya itu terganggu, dan kalau terganggu ya otomatis nutrisinya yang dibutuhkan tanaman kan juga terganggu lur ya. Atau biasanya makannya itu 1 piring jadi setengah piring ya, kan pertumbuhannya pasti juga beda sama yang 1 piring lur ya. Nah, itu tadi treatmentnya lur ya, kita pemberian pupuk dari tabur, pupuk spray ataupun pestisidanya itu sesuai kebutuhan saja, jangan berlebih itu. Kalau berlebih akibatnya itu tanaman nanti jangka hidupnya itu lebih panjang gitu lur ya. Nggak seperti tanaman kita yang ya kisaran 80 ST nanti sudah panen. Dan sudah laku tentunya lur ya. Ya dulur, makasih dulur yang sudah nyimak videonya dari awal sampai akhir. Bagi yang sedulur-sedulur belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka like dan bagikan lur. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.